legenda MC Sulawesi. Ya. Enggak apa-apa. Menemani mereka ini saya baru sadar ternyata tidak semua investasi itu berhasil. Pantai di sini di beton ya, pantai apa yang tidak? Lebih banyak ladiesnya daripada pasirnya. Tapi memang yang jago menjilat itu dia survive. Iya. Kayak kami ya. Merental Mario Ozawa kan. Rental. Anjir masih ada sisanya lagi. Mario Ozawa, Sora Aoi, Iya. Mia Khalifa. Lebih hafal ke situ ya. Jarang bikin show. Jarangnya mi. Oke. Kakak Raim in the house yo. In the house. Jarang bikin show, tepuk tangan dulu buat Kakak Raim. Aduh. Nice. Akhirnya bertemu lagi setelah berapa tahun itu terakhir kita ketemu? 2018. 2018. Sebenarnya sudah tadi dibahas di bawah ini. Makanya nggak boleh tanya. Baru ketemu. 2018 di Palopo yang saya ingatan terakhirku. Cuman pertama kali saya lihat Tuming Abu, legenda MC Sulawesi. Ya. Enggak apa-apa. Lanjut dulu. Sorry dulu ini. Iya. Itu di ini, di Stand Up Fest Celebes. Celebes, itu pas pertama kali. yang pertama. Oh iya, situ kita ketemu juga di situ. Itu hari saya masih kurus. Wah, si narkoba itu hari. Oh. Awas. Sekarang juga agak sedikit ini berkembang sedikit ya. Nah, kayak Raim ini sudah berapa hari di Makassar dan dalam rangka apa tiba-tiba ke Makassar? Sebelum itu, sorry Kakak Raimnya. Iya, mungkin yang tidak tahu siapa sebenarnya ini Kakak Raim. Kita perkenalkan dulu. Kakak Raim Lode ini seperti apa orangnya dan dari mana? Makanan favorit, bintangnya apa ya? Favorit. Ya. Biodata, isi biodata dulu sama penonton. Kata-kata mutiara. Kata-kata mutiara terakhir. Iya. Lupus, lupakan urusan pacar, utamakan sekolah, kan begitu dulu ya. Ya, Kak Rode memperkenalkan dirinya sebagai apa? Ya. Lumayan banyak ini identitas. Enggak apa-apa. Cuman kalau ditanya akarnya apa? Penulis ulung biasa kita sebut. Penulis ulung. Nice, betul. Penulis ulung itu tidak bikin buku tapi rajin menulis. Kebetulan platformnya kadang ke stand up, kadang ke sok-sok motivasi di Instagram, kadang-kadang ke nyanyi itu. Tapi kalau mulai dia akarnya penulis ulung. Penulis ulung. Jadi semuanya ditarik dasar-dasarnya itu ternyata semua menulis ya. Menulis. Karena sekarang juga tulis lagu kan? Tulis lagu. Ini lagu ke-5 nih. Jamu dulu buru-buru. Iya, sebentar. Kau mau kayak kau enggak. Kau di sini langsung pergi. Iya, maksudnya kenapa pertanyaan langsung di ujung supaya cepat selesai? Tidaklah. Masa baru datang orang. Iya, baru berapa menit juga. Iya. Gua bilang pertanyaan terakhir kok. Pantasan minumannya minuman mini juga tadi. Iya, memang tuh, enggak boleh lama orang. Biar cepat kita minum juga. Kakak Ray, bagaimana kabar juga? Aduh, itu kan dari awal seharusnya. Iya, kau kenapa lompa? Yang satu pertanyaan terakhir, yang satu bagaimana kan ini? Iya. Itu keinginannya kami di sini. Tiba-tiba saja, enggak boleh. Tidak ada. Harus siap. Kakak Ray. Tapi memang kalau ditanya kabar sekarang bukan lagi basa-basi deh. Iya, bukan lagi basa-basi karena lebih penting sehat daripada lucu sekarang. Percuma lucu. Iya. Percuma lucu kalau diimpus kan percuma. Bukan berarti enggak boleh lucu ya orang diimpus. Tapi kan setengah mati. Setengah mati juga kan. Nah, Kakak Raim ini dalam rangka apa sebenarnya? Ya, kenapa tiba-tiba ada di Makassar? Ini dia. Dalam rangka sebenarnya menemani teman-teman untuk ketemu sama Stand Up Celebes sebenarnya. Tadi malam kita ada audisi, tidak apa-apa sebut TV. Tidak apa-apa. Wakatobi TV. Tidak. Kompas TV. Ya. Ada audisi Liga Komunitas Stand Up. Kebetulan saya temani anak-anak ya. Karena waktu itu kami audisi dulu, istilahnya tidak ada kakak. Jadi kita taluntang-luntang, walaupun anak stand up Makassar lumayan support kita juga antar sana sini, tapi kita sungkan. Jadi saya tidak mau menjadi orang yang saya benci. Akhirnya saya temani anak-anak
dengan kerendahan hati yang sekarang sudah gagal. Oh, sudah gagal ya? Sudah gagal, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Biasa terjadi, sudah gagal kan? Terjadi. Sudah gagal. Saya sudah ceritakan. Iya. Tapi sorry Kak Raim. Kakak Raim ini kan temani ya, adik-adik. Menemani. Ini tanggung sendiri atau jadi beban? Jangan sampai kan? Iya. Jangan sampai. Sebenarnya tidak perlu ada dia ini. Menemani mereka ini saya baru sadar ternyata tidak semua investasi itu berhasil. Oh berarti tahu Kakak Raim yang keluar. Kayak ya pasang banyak kena banyak. Iya. Sudah cari hotel endorse sana sini, sudah jadi pelacur hotel ini. Ternyata. Tapi kan juga sudah lah. jasanya Kak Raim nanti akan dikenang sampai. Iya, cuman agak sia-sia karena kita sudah ceritakan ya sudah lah. Oh jadi setelah itu terus? Setelah itu kepikiran kira-kira podcast legendaris dari mana yang bisa saya mampiri? Ya, akhirnya aku mampir. Kak Raim ini ada agenda katanya mau lanjut lagi kemana? Dekat-dekat ini mau ke Tanah Jawa dulu. Ada tempat keren. Kak Raim. Di sini. Di mana tuh? Pantai Losari. Allah. itu dia tahu Ji kalau itu. Maksudnya yang terselubung atau Sebenarnya kan dari Makassar kan 30 menit naik pesawat. Iya. Dan lebih bagus pantai di Wakatobi. Iya, ya tahu. Kenapa hal yang Nggak bisa nggak berdebat ya memang. Iya, udah bisa. Dan pantai di sini di beton ya, pantai apa yang tidak ada? Pantai. Betul di betonnya. Lebih banyak ledisnya daripada pasirnya. Ngeri. Tapi kan sebenarnya kita sama-sama dari timur, kita bisa klaim juga itu bilang itu. Oh iya, bilang Wakatobi juga punya ata. Iya. Ini karena dari timur. Nanti saya hubungi Pak Bupati biar. Coba tanya. Tapi masih aktif stand up. Stand up masih sumber ekonomi utama ini sepertinya. Oh. Iya. Kira-kira berapa satu itu? kali manggung? Terlalu dapur ya. Terlalu dapur. Di sini dia agak lebih dapur. Tidak berbahaya tapi mencelakakan. Adalah itulah. Oh, tapi masih aktif? Masih aktif stand up. Tidak ada perasaan yang lebih menarik daripada stand up ini. Betul. Bahagianya saya hanya terjadi kalau orang lain bahagia. Kayaknya terjadi juga sama kakak-kakak yang kalau nge-MC tiba-tiba ngejokes terus orang ketawa. Memang bayaran penting, tapi ketawa ini jauh lebih... Oh tidak, anak-anak terbalik. Anak-anak lebih kebayaran. Anak-anak lebih kebayaran. Ya itulah. Sebenarnya sama juga. Benar, karena dicap motivator harus terus siap. Nah, kan tadi Kakak Raim juga sempat bilang seorang penulis ulun toh. Nah, itu memang menargetkan dirinya satu hari satu tulisan atau mengalir saja bagaimana? Wow. Pertama harus dipaksa dulu kan. Iya. Sama kayak sholat harus dipaksa. Iya. Harus dipaksa dulu supaya terbiasa biar ditahu apa konsekuensi ganjarannya terhadap konsistensi tadi. Alhamdulillah setelah lumayan rajin membaca, lumayan rajin menulis, lumayan menonjol ini. Saya tidak kalahkan orang, tapi saya cuma update diriku. Tiba-tiba setiap hari ada selalu waktu untuk menulis, tapi ada juga yang tiba-tiba. Sekarang kan pakai itu ya, pakai note sekarang. Pakai note. Setiap hari. Agak tidak lucu ya, sorry ya, maaf ya. Enggak apa-apa. Tidak ada kita memang tidak lebih ke pribadi kalau kami di sini. Iya. Di sini juga harus ada dagingnya. Anjir. Iya. Karena cukup kita yang tulang-tulang ini. Daging dibuang aja kita dikasih ke orang. Orang nonton YouTube dengan nasinya sudah. Itu daging. Tapi Kakak Raim ini menargetkan memang bahwa harus satu materi lucu, harus satu lagu atau tidak ada? Kalau awal-awal dulu lagi belajar menulis, biasa selalu ada momentum dalam hidup baru bisa menulis begitu. Tiba-tiba putus cinta, tiba-tiba kadang bapak meninggal. Tiba-tiba. Enggak begitu konsepnya kalau. Iya, bapak meninggal kan tiba-tiba jadi. Iya. Saya tuliskan tapi lagu. Kayak biasa sekali. Iya. Kayak kejadian biasa. Semua manusia akan mati. Betul.
Ini kita religi atau apa? Lebih ke religi bang. Kita bicara apa tadi? Iya, Menulis. Waktu dulu awal-awal menulis biasa harus ada momentum besar dalam hidup. Entah itu senangnya tinggi sekali, entah itu sedihnya tinggi sekali, baru bisa menulis. Kalau sekarang kayaknya tidak boleh tergantung pada momentum hidup ya, karena kadang-kadang hidup kita memang membosankan. Kadang-kadang jadi harus di-create saja tuh, rajin dengar ceritanya teman, rajin dengar kegelisahannya, baru tiba-tiba menulis. Nah, sekarang itu jadi menulis every day is writing. Anjay. Writing in the phone, in the notes. Yes. In the voice kadang-kadang juga voice note. Voice note. Iya. Itu hitungan menulis juga, Di? Menulis itu kan bicara yang diabadikan. Menulis. Lewat tumpukan kata di kertas. Tapi kalau direkam suara itu. Iya juga sih ya. Karena memang menulis, kalau menurut kita stand up comedian, akarnya satu keresahan tuh. Selalu kita percaya semua sumber. Ini sebenarnya saya so tahu terhadap orang-orang yang di atas saya, tapi ya sudah ya, kita pura-pura saja bodoh-bodoh. Apa tadi, Dik? Enggak, itu sumber kepenulisan rata-rata biasa kita dari keresahan. Ternyata keresahannya bisa dibawa padahal ke ini menyanyi, bisa dibawa padahal ke konten. Yang ternyata setiap hari dari dulu kita sudah lihat nih di Tuming Abu Official waktu itu. Nah, cuman kita tidak tahu bagaimana konsepnya. Tapi memang yang jago menjilat itu dia survive. Iya. Kayak kami ya. Kalau nggak bisa menjilat, nggak bisa survive juga. Untuk apa bikin konten kalau tapi tidak ada Kakak Raim kan? juga bagaimana ini? Sudah berumah menjaga tangga? eksistensinya Iya. toh. Jangan dulu. Ini kan masih Eksistensi toh. bertanya kan toh. Eksistensi dan istristensi. Iya, eksistensi. Iya, yang mana itu? Yang mana dulu lah? Sudah berkeluarga? Keluarga dari lahir sudah memang ada keluarga. Iya. Kan dah lahir begitu saja kan? Tidak yang tiba-tiba. Tiba-tiba. Mungkin Kakak Raim lahir dari Kayaknya batu itu karang. Mungkin Kayaknya cuma itu Nabi Adam deh. Kita tetap ada orang tua. Tetap. Sekarang itu kalau saya sebut perjalanan hidup mendewasakan diri ini, kita sudah lalui 3 bab. Bab pertama namanya bab pramuka, dulu waktu sekolah dulu. Bab pramuka menurutku lumayan kencang, dia rubah pola pandang kita terhadap dunia. Bab kedua ini bab Indosiar judulnya. Indosiar? Bab Indosiar waktu kompetisi kemarin, TV. Bab ketiga itu judulnya Bapak Meninggal, yang sekarang sudah beberapa tahun berlalu. Saya pikir bab kedua adalah bab yang paling menyenangkan, ketemu dengan lampu, kamera dan lain sebagainya. Ternyata ini yang bab yang paling menyedihkan. Saya pikir bab ketiga adalah bab yang paling sedih. Ternyata kalau saya pikir, saya tidak bisa begini paling kalau saya tidak lalui yang bab ketiga ini. Nah, terkait dengan pernikahan, saya belum tulis itu. Namanya bab 4 pernikahan. Bisa tahu dibocorkan tulisannya sedikit. Tapi sudah ada juga uang pandai-pandainya di sana di kampung. Iya. Ada juga sistem-sistem begitu kan? Teman-teman di Wakatobi itu kalau sistem pernikahan. Alhamdulillah tidak terlalu dipusingkan gitu. Tidak terlalu kayak menjadi momok ya. Iya. Malah kita yang punya uang ini yang takut menikah. Kenapa ya? Kenapa? Iya ya. Saya tetangga-tetangga saya yang maksudnya yang biasa-biasa saya setiap hari nikah, ganti cerai. Kita yang dapat duit kenapa ragu ya? Maksudnya Lebih mudah mungkin. lebih murah sebenarnya, makanya uang panai. Apa itu uang panai? Apa itu? Apa itu uang panai? Itu film loh. Itu film. Iya. Tapi kan berarti kenapa tiba-tiba Kakak Raim memutuskan pulang? Kan dulu sempat di Jakarta toh? Lama gitu di stay Sebenarnya di sana. sampai sekarang saya ada tempat tinggal Ada kos-kosan di Jakarta. Jadi kosong ini sekarang di sana. Iya, ada cewek-cewekku sebenarnya. Iya. Nanti sensor bagian itu tapi saya tidak bercanda ini, tolong disensor. Saya tidak bercanda. Langsung cut saja bagian. Langsung kan. Iya, di Jakarta apa sebagian situ? Iya, di Jakarta. Yang cewek-cewek tadi. Aduh. Sebenarnya stay-nya di Jakarta. Cuman kita baru sadar ini ternyata kita ini lagi berkarya bukan bekerja. Di mana berkarya, waktu dan tempatnya kita yang tentukan. Gitu. Betul sih. Betul. Iya. Tapi kalau kadang ada yang bilang begitu tuh,
kau di Makassar, coba bener ke Jakarta kok, memang saya tidak bisa Kak. Susah kurasa. Persaingan kan di sana juga. Oke, kalau menurutku, tapi ini so tahu lagi nih, Katumi Kabu so tahu. Menurutku tidak bisa lagi kita bilang Jakarta adalah dreamland, tidak bisa lagi. Karena pun saya juga yang berkarir di sana, saya tidak merasa diri tinggi bagaimana juga sih sebenarnya. Saya akan merasa sukses apabila saya diam-diam di Kendari nih. Tiba-tiba bulan ini saya dikasih terbang ke Surabaya, terus saya balik lagi ke Kendari. Emang kenapa harus dari Jakarta terus begitu? Dan sudah ada contohnya. Kakak Tuming Abu rajin ke Kendari, rajin ke daerah lain selain di Bang Is. Pusaka kan dia stay di Makassar sekarang. Di Makassar, Selaun Seven persis di Jogja. Iya, di Jogja. Kalau ada kerjaan di Jakarta, kasih terbang saya ke Jakarta. Berkembalikan lagi ke kampungku. Tidak dibalik. Saya harus ke Jakarta, berdiam diri di sana, jauh sama keluarga, terbunuh oleh rindu. Sudah mulai. Ditampiling oleh bayang-bayang. Iya. Ditampar oleh bayang-bayang tuh ya. Berselimutkan sepi. Iya. Berimajinasi oleh keindahan tubuhnya. Lagi itu. Wah, lebih kemana tadi? Bersahabat dengan Hembody. Iya. Aduh, jangan ditambah sudah nih. Sudah. Aduh, semakin jauh lagi nanti. Iya. Cerita apa tadi ya? Nah, kan saya sepakat sekali sih. Karena itu maksudnya. Ya, karena kan ini konteksnya kita kan bukan di kantoran toh yang harus ada fisik di mana. Dan jamnya ditentukan oleh pihak lain. Kita ini kan jamnya kita yang sendiri yang tentukan toh. Pun kayak sesimpel saya ada undangan stand up di Makassar. Kalau saya tidak mau kan emang kenapa kan jamnya saya yang pegang gitu. Nah, itu yang membedakan kita dan alhamdulillah kita lumayan beruntung bisa menjadi orang-orang yang berhidup dengan karyanya kita sendiri. Alhamdulillah. Iya. Walaupun tidak ada salahnya bekerja juga, jangan sampai kita ditekan lagi. PNS bagus guys. Iya. Semua pekerjaan bagus. Pokoknya semua pekerjaan bagus. Kan maksudnya tergantung dari kita toh menikmati dan mensyukuri apa yang ada di bumi ini. Oke. Nah, Kakak Raim tadi sempat bilang bahwa berkarya bisa dari mana saja. Nah, yang lagi gencar-gencarnya sekarang ini karyanya Kak Raim ini di TikTok. FYP. Masyarakat FYP. Yang ini yang minum, yang hidup adalah. Ya. Nah, itu memang murni dari dalam diri mau bikin seperti itu atau memang mengikuti tren di TikTok? Sebenarnya kalau boleh jujur akarnya itu memang rajin menulis tapi tidak tahu mau kemana ini platformnya. Saya bingung dari waktu SMA kenapa saya begini, masih kenapa, dan saya lakukan saja walaupun saya tidak akan kira-kira mungkin ke depan saya akan jadi artis. Tidak ada kepikiran begitu. Tapi memang dari SMA sudah ada itu buku diare yang diare berak. Diare penyakit itu, diari. Yang biasa buku Kiki, Narkobano Prestasi Yes, itu. Ya. Saya ada itu. Bahkan lagu pertama saya Cemburu yang kita rilis 2018 itu saya tulis 2010 waktu kelas 2 SMA malah. Berarti 28 tahun. Sudah iya. Terkait dengan TikTok tadi, kebetulan ada tulisan keresahan tidak cocok ini di materi stand up karena tidak lucu ya, hidup adalah orang bayar stand up tidak lucu. Akhirnya dicoba saja platformnya ke TikTok. Ternyata lumayan banyak yang tersinggung dalam artian yang tersentuh lah. Lebih diterima mungkin di lebih TikTok diterima. Begitu. Ya, nama saya Raim Node, terima kasih. Tapi itu sekarang ini Raim jalan sendiri atau ada tim di sosmed? Di sosmed kita coba desain, cuman namanya juga berkarya ternyata kurangnya juga ada senai. Kita lebih ini membaca teman, terus rajin bergonta-ganti dengan partner yang lain sampai kita dapat formasi terbaik seperti yang sekarang ini. Saya rasa juga dulunya rajin silih berganti dan tidak masalah tuh. Kau bukan keluargaku. Tidak masalah kita tidak saling sapa nanti saya dengan Katumi walaupun silaturahmi harus dijaga. Tapi yang tidak boleh pergi ya sepupuku, saudaraku lah karena mengalir darahku pada badannya mereka. Tapi kenyataannya banyak loh yang saudara tapi berkelahi gara-gara harta. Fakta dan wanita. Maksudnya kenapa kok? Minum dulu. Sumpah hidup. Bukan iklan ini lah. Tidak ada.
Sembari minum-minum boleh? Iya, silakan. Ada Amer, ada. Wah, ada. Boleh ya? Boleh. Ada tempatnya juga di situ. Sebentar, khusus. Jadi Kakak Raim sekarang aktif di TikTok, YouTube juga diusahakan untuk selalu konsisten. Lagi dicari informasi terbaiknya. Terutama podcast ya sekarang ya. Kebetulan memang manusia sekarang ini TikTok merajai bumi ini. Di sosmed. Iya, dulu kan definisi tidur kan, saya tidur dulu ya. Itu berarti beranjak dari tongkrongan cuci muka tidur tuh. Sekarang kalau saya tidur dulu ya, cuci muka, main HP 7 jam. Iya. Tiba-tiba pagi. Ah, itu definisi tidur. Makanya tidak masalah teman kita kalau saya tidur dulu dia main HP kita tidak tegur. Karena begitu mi definisinya tidur sekarang. Sekarang berubah mi. Ada mi spare berapa jamnya. tidur memang kayak sekarang di TikTok ya Dede. Kalau bukan ini lobet enggak berhenti memang. Atau panas tangan sampai panas. Keram toh. Sampai panas. Kalau Raim di TikTok lihat apa biasa? Ya. Kain-kain tipis. Oh iya, yang helai-helai aja jadinya ya. Tapi kalau boleh jujur ini, iya. Saya jarang buka TikTok. Sama kita. Iya, saya cuman upload, langsung tinggalkan. nanti selesai maghrib balas komen, baru tinggalkan lagi. Itu. Sisanya lebih ke bokep sih saya. Iya. Tadi apa lebih parah? Maksudnya tadi bobo keren. Bobo keren ya. Bobo keren ke P-nya tadi apa? Enggak usah ya. Susah kayak itu ya. Saya bertemu dengan yang serupa tuh. Rata-rata itu mereka memang cuman upload terus sebenarnya mereka tidak aktif di sosial media. Karena sebenarnya kalau saya boleh jujur mungkin bisa dibantah, tidak terlalu baik TikTok untuk kita. Kita tidak butuh TikTok di bumi ini. Kita tidak butuh. Sebenarnya kita tidak butuh. Dulunya teknologi yang dirasa menghadirkan dan menyambungkan tali silaturahmi yang jauh, kenapa yang dekat malah kita lebih jauh? Kenapa kita nongkrong? Siapa ini? Yeah. Saya temanmu setan. Siapa ini? Raim. Centang biru. Siapa ini? Tidak ada. Lebih ini, makanya saya tidak terlalu suka itu. Bahkan berfoto saya sudah tidak terlalu suka sekarang. Karena berfoto saya kasihkan senyuman terpalsuku. Iya. Kalau ada orang minta foto misalnya. Minta foto, saya kasihkan senyum. Sementara saya cuma mau jadi diriku sendiri, saya tidak mau munafik begitu. Saya lebih suka menciptakan momen daripada merekam. Nah, kita ini sementara lagi menciptakan momen, kebetulan bagus publikasinya. Ayo, boleh promo laguku Sang Badut di YouTube Sang saya. Badut. Nah, dia sendiri dia sendiri yang mengalihkan Sang Badut. Padahal Dari tadi belum bisa baca-baca, kayaknya harusnya ke situ nih deh. Belum ya. Oke, Badut. Fungsinya dia itu sebenarnya tidak ada. Cuma apa ya, branding. Cuma ketawa. Besar sekali. Ya, Sang Badut single kelima ya. Single kelima. Bedanya musisi dengan selebgram itu, ini akan banyak yang ini lagi bantu. Sudah lah ya. Terserah lah, pokoknya ini batasnya toh. Ini opinimu sendiri toh. Tidak apa-apa, boleh kita diskusi lagi. Beda-beda lah. Bedanya atau bukan selebgram. Apa selain artis apa entertainment kali ya. Bedanya entertainment dengan musisi. Kalau musisi bikin album, entertainment bikin single. Sepertinya musisinya saya belum terlalu disebut musisi karena yang saya bikin masih single. Ini single saya yang kelima ini. Dan harus tahu diakui bahwa bikin album memang itu susah ya. Terutama ini. Jikirnya tahu karena harus banyak mengingat tuh. Iya. Ini temanya Sang Badut, tentang badut memang. Iya, Sang Badut ini sebenarnya dari tongkrongan stand up Kendari sebenarnya. Sang Badut kayak begitu, kayak Sang Badut. Sang itu kan aplikatif dari yang besar, hal yang besar tuh. Sang Raja, Sang Kurir. Bukan. Iya. Pokoknya hal-hal yang besar. Kalau hal yang kecil biasa. Si Raja kan kecil dia. Kalau Sang sementara Badut hal yang di bawah. Kita tambah Sang Badutnya jadi kayak dia balance begitu. Ini orang dia megah pada saat lagi membadut saja.
Anak stand up sebenarnya lagu Sang Badut ini. Itu Lelaki judulnya, penghibur lah. lelaki penghibur yang cuman hadir di saat hujan di pipinya. Woi. Itu lebih ke modus. Kalau lagi dilihat bahasa pipinya perempuan dekati aja. Di saat, Tapi instrumen musiknya semua memang Kak Raim yang bikin. lumayan tahu secara produksi dari A sampai Z lumayan tahu secara produksi. Kakak Raim tahu kalau chord B minor 7 D crash begitu D mengerti juga. crash Palang F G H I J tahu lumayan ada tahu sedikit. Iya. Cuman bagusnya kita hidup dalam dunia berkarya. Kalau saya tidak tahu, saya tahu persis saya harus hubungi siapa. Nah, makanya saya kolaps juga banyak juga, termasuk baju, termasuk kalau boleh jujur dan jangan pernah berpikir ini menjilat. Saya banyak belajar sekali dari Tuming Abu secara produksi, mulai dari clothingan, dari baju dan lain sebagainya. Saya pun duduk di sini bukan sebagai Raim yang di Jakarta, saya lagi duduk sama idolaku ini. Saya lagi duduk sama idolaku. Serius ini. Coba. Kita dengar dulu. Iya. Kita dengar. Bisa Dulu. Kak? Sudah basah leher tadi jilat tadi. Sini. Sampai sini. kaki basah. Sini. Sudah waktunya, Mide. Sudah basah sampai kaki yang basah juga ini semua. Titipannya itu ke tadi. Titipannya kekasihku titip salam tadi. Siap, Oh iya, salam balik. Semoga sehat terus. D minor 7 berapa tadi? Iya, kasih keluar juga. Jangan. Nggak begitu konsep lagu, kau yang ciptakan begitu tuh. deh. Masa saya lagi rubah? Alhamdulillahnya beberapa lagu ini masih saya yang tulis liriknya dan chordnya tuh untuk produksi itu tadi kolaps. Pun saya tahu juga ternyata banyak yang lebih tahu daripada saya tidak mau tahu. Secara publishingnya bagaimana? Nah itulah yang kita belum tahu, ini kita lagi coba mampir dulu ke podcastnya teman-teman dan ternyata tidak bisa sebuah karya sekarang hanya karya toh harus juga kita jual secara Betul. dipasarkan juga. Walaupun kemarin kita iseng saja ini upload beberapa lagu yang sebelumnya lumayan naik dan tidak terlalu berfungsi ke ini. Walaupun saya rasa secara produksi ini sudah paling dewasa ini secara musik, lirik dan lain sebagainya. Terus sama bilang terima kasih lah sudah mau ajak mampir. Langsung Mi, bisa Mi? Sangat ini berterima kasih juga ya Kakak Raim bahwasanya selalu saling mensupport lah Asik, kita siap. saat ini ya. Oke, bisa Mi? Kita pulang. Ada dos, kasih jalan nanti dos. Mau dinyanyikan dikit-dikit kali ya? Iya, bisa Kakak Raim. Kita mulai misalnya dari saya buka Google dulu liriknya. Jangan. Lagu sendiri. Sebelum ref saya biar jangan terlalu lama juga kasih. Supaya apa? Supaya fullnya di ini. Nanti fullnya di sini tidak ada durasi, tidak ada batasan durasi di sini. Oke, ya lirik krusial saja. Iya. Bisa kita minum sedikit. Ini sedikit ya. Kurang. Kayaknya agak kurang. Si Mini. Yon, panter. Minumannya supir itu. M150 berpotensi ginjal tuh. Kini diriku hanya badut bagimu, hari untuk tawa saat hujan turun, membasahi pipimu saat bahagia dengannya. D7. Salah. Oh, andai mulutku bisa berkata, tetapi selalu banyak alasanmu untuk kau bahagia, tetapi bukan aku bagian dari senyummu. Tetapi selalu badanmu di sampingku.
Tapi janganmu melayang-layang bercerita tentang bahagia lain. Betul, enak. Ya, begitulah. Itu memang melalui proses kontemplasi kayaknya dalam sekali. Tapi itu kan tadi yang tentang badut ya? Sebenarnya judulnya kita harus cari judul-judul yang memicu ini klik kali ya. Tapi kalau isinya persis juga tidak bisa dipungkiri juga. Karena galo-galo ya? Galo-galo. Kayak komedian patah hati begitu. Iya, hanya badut bagimu yang hadir untuk tawa saat hujan turun membasahi pipimu tuh. Di saat bahagia dengannya itu, pas kau lagi sedih ada terus saya, pas instastory bahagiamu kenapa orang lain? Ya, pedis. Sering terjadi di perkotaan. Tapi masa tidak ada yang produser yang menawarkan diri? Kalau begitu sih seharusnya ada sih. Harusnya. Dan sebenarnya kalau di dunia sekarang tidak butuh sebenarnya, tidak masalah berkarya tidak harus ada produser. Ini lagu sebenarnya kita sendiri yang memproduseri begitu. Kita yang membiayai secara produksi, kita juga yang mempublish. Maksudnya tidak masalah. Pun pada perjalanannya lumayan banyak juga yang kode-kode ini. Ya, ini yang kode-kode. Ini lumayan. yang sempat dia lihat teman-teman itu di komen sama Anji. Aduh, jangan dulu kita cerita dan kira-kira adalah ada suatu. Tidak apa-apa, tapi kan katanya bilang ini bagus nyanyikan lagu saya ini. Gimana menurut Kakak Rem itu? Mungkin kalau Ovil selalu bilang ini something big is coming. Wes, amin. Makanya belum bisa terlalu kita jawab karena itulah. Ya. Nanti insya Allah. Pokoknya bikin apapun terus, ya. Tidak apa-apa dijawab karena belum tentu tayang juga ini. Aduh. sudah melodit G7. Sudah minta G7. Gitu. Tayanglah, tayang. Tapi tidak tahu kapan. Nah, kalau saya pribadi nih Kakak Raim, stand up, musik, menulis, kira-kira dikasih pilihan mana yang diselamatkan atau yang paling dipilih? Kira-kira fisik sudah tidak mendukung untuk melakukan semuanya ya. Kita hanya butuh fokus satu. Pertama itu pertanyaan lumayan ini juga. Tapi saya cuma mau jawab ini. Sekarang saya sudah berhenti mengambil pilihan atas beberapa pilihan yang saya sudah berhenti mengambil satu pilihan di antara beberapa pilihan yang sebenarnya kita bisa ambil semuanya. Bisa diambil semuanya. Kayak orang bilang mana mau nyanyi apa stand up? Ya. Kalau dua-duanya emang kenapa tuh? Ya. Nah, dan sepertinya Tuhan memang desain badan kita untuk bisa multitasking sebenarnya. Karena rasa-rasaku, walaupun saya stand up, walaupun saya nyanyi, keresahan intinya. Dari menulis intinya, kebetulan platformnya nyanyi, kebetulan platformnya stand up. Dari menulis intinya. Dari menulis ya. Ya. Dari mana tadi Anuta? Tiba-tiba gitaris deker tuh. Kasihnya dulu lagu anu, bisa lagu anu. Satu lagi. Aduh, sudah kena stengnya juga ini. Jual lagu yang keras gitu. Sudah stengnya juga ini. Satu lagi yang ini, yang di TikTok itu. Nah, saya kira ada album baru single baru. Iya, dekat-dekat ini Sang Badut ini sebenarnya rilisnya video klipnya April kemarin, tapi audionya dari Januari bulan lalu. Tapi bulan depan ini insya Allah ada lagu baru lagi. Bisa sedikit. Ini boleh nih. Boleh ya? Boleh. Oh, ini ya, judulnya Komang. Hah? Judulnya Komang. Komang. Kalomang ya? Iya. Bukan, beda. Wah, komedian senior. Tuh. Komeng itu. Baru ini juga. Judulnya Komang. Beda. Komang. Iya, dari mana tuh inspirasi judul Komang? Kasih namanya dia Komang. Nama asli di KTP Komang?
Iya, Komang bla 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 lah itulah. Komang, maksudnya ini orang lah. Oh, nama orang. Iya, Komang. Oke. Cewekku sekarang Komang namanya. Sama bilang korang itu. Nah, yang mana kayak sebenarnya cocok dia ini? Komang nama Bali, cewek Bali kan Komang. Ada Made, Komang. Komang. Saya kira nama benda-benda. Iya, saya kayak nama bumi apa atau planet mungkin lain. Oh, tidak. Jadi kalau di Spotify itu kan biasa judul dulu baru nama tuh. Oh iya. Kayak ini kan Sang Bado Teraim Laude. Ini ada namanya terus namaku ini. Oh, Komang Rain Laude. Wah. Aduh, melayang dia sekarang. Dia sudah basah kayaknya. Apanya? Sudah basah. Sudah basah. Pegunungan mereka. Embun. Data airnya. Ini kan tayang jam 4 subuh ya. Lagi ini. Bisa tahu? Boleh sedikit untuk teman-teman ini. Ini lagu, aduh, cerita sedikit saya. Sedikit saja. Ini lagu sudah 3 produser ini. Baru produser ketiga baru saya mau. Ini lagu saya sudah rekam 3 kali dengan berbagai macam versi. Saya tidak pernah suka, bukan tidak suka. Reggae, Tidak, bukan. Itu genre. Maksudnya Saya sudah dapat 3 orang produser, itu berarti 3 jenis lagu dan baru kali ini. Ini saya tulis di Bandung, saya tulis di Jakarta, saya tulis di Kendari, saya tulis di Amsterdam. Ada 4 daerah, ada 4 tempat hanya untuk membuat karya seni ini berjudul Komang ini. Keren. Dan kabarnya ini akan di launching di Bombuden ya. Waduh. Lain. Kau juga acara nikahan di situ. Tidak masalah. Belum. Berjudul kita nyanyi sedikit saja. Hop. Oh, sudah. Sorry. Sudah sedikit. Lebih ke intro. Belum. Saya harus ya semoga. Nggak minum dulu. Minum Sedikit Jin. Ujung-ujungnya Jin. Aduh. Sebab kau terlalu indah dari sekadar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Wah. Meledak ini. Bagus sekali. Meledak ini. Apa nih? Menghayati suaranya bagus. Nggak ikut tes BUMN. Kenapa juga mau pergi? Nggak bisa. Dia meledak ini kayak Rusia Ukraina tuh meledak. Insya Allah. Tapi goalsnya tidak masalah kalau lagu tidak serame Tulus, tidak masalah kalau saya. Yang penting saya cuman kalahkan saja yang pernah saya bikin kemarin. Karena bukan Tulus sainganku. Bukan Tulus. Lebih ke Coldplay. Terlalu lebih tinggi lagi. Maksudnya kita cuman mau kalahkan diri yang kemarin. Tapi enggak apa-apa nih lama-lama kalau tiba-tiba jadwal sebagai penyanyi tidak terkesampingkan ini ceritanya stand up. Kayaknya tidak masalah deh. Tidak masalah ya. Tapi kalau lebih dapat semuanya lebih bagus lagi ya. Menyambung hidup. Iya. Tidak ada masalah. Tapi aduh, sudah selesai sebenarnya saya sih dengan menyambung hidup dan lain sebagainya karena ternyata bukan yang kita cari yang kita butuh ternyata. Berarti Kakak Raim ini sudah bisa dibilang miliarder lah ya. Ya ada. Wow. Nah, itu lebih ke Haji Kalah deh. Teman-teman di Kalah jangan terpengaruh ya. Pokoknya awas bahaya. Ini kan dia sudah mau masuk. Kecuali nanti sudah ada Laude University. Saingan juga ini mau bikin universitas juga wah. Semen Laude nanti kalau sudah ada itu miliaran. Tapi saya baru sadar. Tapi ini akan terdengar seperti it sounds like movie but it's true.
Sounds like a movie but it's true. Nonton gitu kan? Dilarang merokok, dilarang. Itu Adele, lagunya Adele. Iya. Terdengar seperti film tapi ini kejadian. Waktu saya pulang kampung kemarin. Ini tidak bisa kita pungkiri. Alhamdulillah memang stand up nyanyi ini lumayan ada uangnya. Tidak bisa juga kita bilang tidak ada jiwangku. Ada jiwangnya, ada. Walaupun tidak seperti semen-semen tadi itu. Tapi adalah. Tapi waktu saya pulang kampung kemarin, kita makan malam sama mamaku sama adik-adikku. Saya lihat menu yang saya makan, anjing. Maksudnya bukan anjing ya. Maksudnya lebih ke lebih kayak njir lebih orang bau-bau bilang njir. Bau-bau njir. Ini lah anjing. Saya kayak anjir. Ini makanan yang saya makan masih yang saya makan dari waktu kita miskin, Ibu. Saya merinding lagi ceritain. Ini makanan yang saya makan masih makanan yang saya makan waktu kita tidak ada uang. Tapi bukan berarti makanan yang miskin yang kita makan ya. Memang ikan murah dan yang kita makan cuman ini, Ji. Saya bilang, untuk apa rekening tak banyak-banyak begitu, Di? Mamaku bilang, sekolahnya ademu. Oh iya, saya akan kerja lagi. Saya kerja. Kayaknya perlu manas lagi saya kalau gini. Tenang. Sekolahnya ademu, tenang. Sekolah ademu, listriknya kita, wifi. Saya beli Netflix. Orang Wakatobi nonton Netflix ya, untuk apa? Oke, sebelum pertanyaan terakhir ini, kita mau ucapkan dulu pokoknya sukses. Siap. Sama apapun yang Kakak Raim usahakan sekarang, kayak termasuk semen rahim tadi. Akan tidak ada yang tidak mungkin. Tapi sebelum kau tahu tuh Ki, di mana saya bisa dengar lagu-lagu tak ini? Oh iya, tahu. Sorry. Seluruh platform musik internet sudah ada di Spotify, iTunes, Joox, dan lain sebagainya. Tidak ada. Barang di situ sambaran. Iya. Apalagi Smadaf ada juga. Ada. Disket, pakai disket. Smadaf lama ya saya cari. Di seluruh platform sudah ada dan ini juga single yang kelima ini. Tidak ada salahnya disupport lah sepupu-sepupu. Kita ini kalau ditarik darah masih bagus pupu Ji. Bagus pupu lah ya. Model tongkorata juga masih sama lah. Nirang-rang. Karena pada saat posisi begini, kondisi begini, semakin banyak keluarga kan? Bukan cuma di Wakatobi, di Makassar banyak. Sekarang ini notifikasiku. Oke. Bicara apa tadi? Itulah. Pertanyaan terakhir ya. Oh iya, didengarkan di seluruh platform musik. Dan di-share karena kalau kok cuma DM saya dengarkan lagu-lagu saya hargai belum terlalu karena masih dengar laguku secara gratis. Apa bedanya saya dengan video lucu yang kau nonton orang jatuh? Sama. Kalau mau hargai teman-temanmu, sepupumu, di komen, di share. Terus kalau terpenting mau update lagi, menghargai, dibeli merchandise-nya tahu. Oh ada. Oh ada baju kaos. Iya, silakan dipesan di Spotify ya. Tidak, beda lagi. Instagramku saja. Instagramnya Kakak Raim. Karena ada rupiah di atas kata harga. Kalau menghargai berarti harus ada rupiah. Oke. Kalau kau cuma like, kau tidak hargai, kau pakai wifi kantormu. Jangan terlalu bangga. Jangan terlalu bangga. Hargai, beli bajunya tuming abu, tak beli juga baju. Ada merchandise ya. Ada di single kelima. Yang single 6 siapkan juga. Harus karena untuk menutupi tadi rekaman. Oke, biaya rekamannya. Dan adik juga mau kuliah juga. Iya. Adik ibu. Kalau bisa. Ini ya, pertanyaan terakhir ya, kita masuk ya, di signature ya. Kalau ada uangnya Kakak Raim 10.000 triliun, apa yang Kakak Raim akan lakukan? Karena di kondisi ini kita sebagai orang terkaya nomor 1 dunia. Dapat berpikir. Anjir. 10.000 triliun. 10.000 triliun. Contoh tahu Abu? Elon Musk kan baru, saya lagi contoh. Kalau contoh, habis contohku. Tapi tidak apa-apa kembali contoh dulu karena lebih ke musik ya. Iya, bisa. Contohin dulu ya. Ini aku play biar orang bosan tapi kan kamu udah bosan. Udah bosan. Karena kita juga mau lihat reaksi. Contoh ya. Contoh. Karena bukan contoh, kan ini kau sendiri toh rencanamu kalau ada rencana saya. Oke. Saya punya uang 10.000 triliun, orang terkaya nomor 1 dunia. Bisa apa saja. Oke.
Saya kalau mau tidur, kan biasanya dengar Coldplay lewat aplikasi apa, nonton YouTube apa. Sekarang Coldplaynya yang datang di kamar menyanyi sambil saya tidur. Hibur dia. Hibur. 10.000 triliun. Paling dia manggung 10M. 10M. Tapi itu juga hal kecil juga tapi sebenarnya masih ada sisanya. Iya, masih ada. Si kecil sekali. Elon Musk 3.000 triliun. Aduh, saya tidak sempat berpikir tadi padahal break ya. Iya. Dia main gitar lagi. Gitar. Memang lantunan azan memang. Iya, bikin ini kan tenang. Tenang ya. Kalau punya berapa ini? 10.000. 10.000 triliun apa yang mau dilakukan? Aduh, kalau tidak jawab tidak masalah kah? Masa harus jawab? Harus di sini. Iya, apa ya? Oke, yang aneh-aneh sepertinya ini kali ya. Merental Mario Ozawa kali. Rental. Ya, kita bikin ini produksi ya, produksi. Iya. Film apa semua segala macam Film film. action bisa. Jelas movie lah yang movie. Ya. Maksudnya dia cameo di situ. Cameo ya. Itu pun syutingnya di luar Indonesia tuh. Itulah, itu saya itu. Itu. Serius. Enggak apa-apa. Karena kan paling kalau Mario Ozawa 22 miliar. Iya. Anjir, masih ada sisanya lagi. Mario Ozawa, Sora Aoi. Iya. Mia Khalifa. Lebih hafal ke situ ya. Materi stand up, Suruh saja dia gabung semua. Gabung. Satu tempat. Bikin girl brand. Ya. Brand. Iya. Kalau boleh tahu apa tuh namanya? Aduh. Jangan lanjut lagi sudah. Oh, hancur ini. Oke, terima kasih Kakak Rai. Siap, terima kasih banyak. Saya mau bilang terima kasih dulu teman-teman sudah sambut kita hangat lah, terutama kita yang di Makassar dengan waktu yang mepet ini. Saya salah satu checklistan juga bisa ketemu dengan idolaku sejak dulu. Gitu. Terima kasih banyak. Terima kasih, sukses, sehat-sehat sama semoga keluarga. nanti ada kesempatan ya, saya penasaran. Nah, kos-kosan di sana. Enggak. Iya, maksudnya baik itu juga. Itu juga. Aman. Itu juga. Aman. Kita ini belum pernah ke Wakatobi. Ke Wakatobi. Ya, oke, boleh. Oh, ini ada pengalamannya, saya hampir mati. Siap. Kita akan dengar di episode selanjutnya. Tidak usah. Cuman ada kita akan dengar di TikTok sama-sama Kakak Raim di Wakatobi ya. Iya, amin. Visit Wakatobi, jalan-jalan. Gampang, Ji. Bupati Temanta. Semua teman. Semua temannya sekarang kan saudara sekarang banyak saudara. Oke, terima kasih Kakak Lode. Sampai jumpa semua. Terima kasih teman-teman. Jarang bikin show. Jarang bikin show. Jarang nyemi.